Baik, kembali lagi bersama saya di channel Yesinta Mikana M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi ketidakpastian hasil pengukuran materi fisika kelas 10 semester 1. Saat melakukan pengukuran menggunakan alat, tidaklah mungkin kita mendapatkan nilai yang pasti benar, melainkan selalu terdapat ketidakpastian. Nah, secara umum penyebab ketidakpastian hasil pengukuran itu ada 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca skala kecil dan kekurang terampilan dalam menyusun dan memakai alat, terutama untuk alat yang melibatkan banyak komponen. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan dan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat, atau kerusakan alat, kesalahan paralak, perubahan suhu, dan kelembaban. Selanjutnya, kesalahan terakhir yaitu kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi-fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena adanya gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, lintasan bergetar, bising, dan radiasi. Adanya banyak faktor yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam suatu pengukuran, menjadikan kita tidak mungkin mendapatkan hasil pengukuran yang tepat benar. Oleh karena itu, kita harus menuliskan ketidakpastiannya setiap kali melaporkan hasil dari suatu pengukuran. Untuk menyatakan hasil ketidakpastian suatu pengukuran dapat menggunakan cara penulisan X sama dengan X0 plus minus delta X. Dengan X merupakan nilai pendekatan hasil pengukuran terhadap nilai benar, X0 merupakan nilai hasil pengukuran, dan delta X merupakan ketidakpastiannya atau angka taksiran ketidakpastian. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, misalnya kita mengukur panjang meja menggunakan roll meter atau meteran kelos, maka akan kita peroleh angka tertentu. Namun, angka tersebut bukan merupakan angka yang pasti dari hasil pengukurannya, ya, karena dengan memperhatikan beberapa penyebab ketidakpastian hasil pengukuran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka nanti angka yang diperoleh dari hasil pengukuran itu ada memiliki nilai angka maksimal dan juga angka minimalnya. Jadi ada rentang nilai dari hasil pengukuran tersebut. Oke, kita mulai dengan pengukuran tunggal. Jadi pada pengukuran tunggal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketelitian alat ukur atau ketidakpastian pengukuran. Nah, nilai ketelitian alat ukur ini yaitu setengah dari NST alat ukur. Ya, delta X sama dengan setengah dari nilai satuan terkecil alat ukur yang digunakan. Kemudian, selain dari ketelitian alat ukur, hal yang diperhatikan dalam pengukuran tunggal yaitu hasil pengukuran, HP. Jadi sama dengan X plus minus delta X. Jadi, X yang dimaksud di sini sama dengan X0 yang dimaksud pada awal penjelasan tadi, yang merupakan nilai hasil pembacaan skala alat ukur, sedangkan delta X adalah nilai ketidakpastian pengukuran. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakpastian relatif atau persentase errornya yang dihitung dengan delta X per X dikalikan dengan 100% atau delta X per X0 dikalikan dengan 100%. Jadi delta X tadi adalah nilai ketidakpastian pengukuran dan X atau X0 itu adalah nilai hasil pembacaan skala alat ukur. Nilai ketidakpastian relatif ini menunjukkan tingkat ketelitian dari suatu alat ukur. Semakin besar ketidakpastian relatif, maka semakin kecillah tingkat ketelitian dari alat ukur tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil ketidakpastian relatif, maka semakin besar tingkat ketelitian dari alat ukur tersebut. Contoh, seorang siswa menggunakan mistar untuk mengukur panjang buku.
Hasil pengukuran menunjukkan panjang buku adalah 18,9 cm. Tentukan ketidakpastian dan ketidakpastian relatif serta hasil pengukuran panjang buku tersebut. Pertama, ini tadi nilai hasil pengukuran alat ukurnya yaitu 18,9 cm. Kemudian ketidakpastian delta X yaitu setengah dari NST alat ukur. Untuk mistar sendiri, nilai satuan terkecil alat ukur mistar ini adalah 0,1 cm. Jadi dapat kita tulis setengah dikali 0,1 cm, hasilnya adalah 0,05 cm. Sehingga nilai ketidakpastiannya yaitu 0,05 cm. Berikutnya adalah ketidakpastian relatif, yaitu delta X dibagi dengan X0 atau X di sini dikalikan dengan 100%. Untuk delta X kita masukkan 0,05 cm dibagi dengan X0. Hasil pengukurannya tadi yaitu 18,9 dikalikan dengan 100%. Maka diperolehlah hasil yaitu 0,00264 dikalikan dengan 100%. Sama dengan 0,264%. Berikutnya yang terakhir adalah hasil pengukuran panjang buku. Untuk hasil pengukuran sama dengan X atau X0 plus minus dengan delta X. Untuk nilai X sendiri tadi adalah 18,9 cm plus minus nilai ketidakpastiannya yaitu 0,05 cm. Berikutnya untuk pengukuran berulang, yaitu pengukuran yang dilakukan sebanyak beberapa kali. Misalkan kita mengukur panjang meja tadi tapi dilakukan sebanyak 4 kali pengukuran, maka diperolehlah data X1, X2, X3 dan X4 seperti itu. Sama halnya dengan pengukuran tunggal, pada pengukuran berulang juga ada beberapa hal yang bisa kita hitung atau bisa kita cari, diantaranya ketelitian alat ukur atau ketidakpastian pengukuran, kemudian nilai rata serta hasil pengukuran yang semuanya dapat kita selesaikan dengan persamaan seperti yang tertera di layar. Baik, demikian dulu penjelasan singkat dari saya mengenai ketidakpastian hasil pengukuran. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, salam semangat.